Dia yang dulu penuh percaya diri, merasa kamu akan selalu ada untuknya, kini mulai kehilangan arah. Seseorang yang dulu memain-mainkan hatimu, mempermainkan perasaanmu dengan ego, dan pilihan-pilihan yang tidak pernah kamu pahami, kini akhirnya bertekuk lutut di hadapan kenyataan. Ketika kamu memilih untuk pergi tanpa menoleh lagi, tanpa drama, tanpa ancaman, justru disitulah hancurnya dimulai. Sekuat apapun topeng yang mereka kenakan, di balik sikap angkuh itu, ternyata ada air mata yang tak kunjung berhenti mengalir sejak kamu benar-benar menjauh. Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, pemain cinta menangis karena kamu tinggalkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Judgment membuka pembacaan ini dengan energi yang tidak bisa dianggap sebelah mata, menyiratkan sebuah momen puncak di mana segala sesuatu dipanggil untuk diadili, dipertimbangkan, dan disadari secara mendalam. Kartu ini menandakan bahwa saat ini, sebuah fase kebangkitan dan penghakiman diri sedang berlangsung, di mana sosok yang pernah bermain-main dengan hatimu, kini berada dalam konfrontasi spiritual yang serius. Alam semesta seolah-olah memaksanya untuk bercermin dengan keras, memaksa dia untuk mengakui segala kesalahan dan kealpaan yang selama ini dia lakukan, serta menanggung semua akibat dari permainan dan kelalaian yang dulu dianggapnya sepele, seperti sesuatu yang normal dan tak berpengaruh. Ini bukan sekadar rasa rindu yang membara, melainkan luka batin yang muncul dari rasa kehilangan yang jauh lebih dalam dan menyakitkan daripada yang dia sadari sebelumnya. Luka ini muncul karena dia menyadari bahwa apa yang telah hilang dari hidupnya, kamu, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dan tak tergantikan, sebuah bagian dari dirinya yang selama ini dia abaikan dan anggap remeh. Dia merasa bahwa selama ini dia telah menyalakan api yang tak pernah padam, api yang membara di dada dan dalam jiwanya, yang terus menyala setiap kali dia mengingatmu, dan kini api itu mulai membakar seluruh keberadaannya, memaksanya untuk menatap kenyataan pahit bahwa kehilanganmu adalah kehilangan yang tak terukur nilai dan maknanya. Dalam kesunyian dan keheningan yang mendalam, dia merasakan sebuah kekosongan yang menggerogoti hatinya, sebuah kekosongan yang tak mampu diisi oleh apapun selain kehadiranmu yang dulu begitu dekat, begitu nyata, dan begitu berarti. Two of Pentacles menunjukkan bahwa saat kamu hadir dalam hidupnya, dia selalu dalam posisi menggantung, tidak pernah benar-benar memutuskan apapun secara tegas. Dia terbiasa memainkan dua dunia, antara rasa dan logika, antara kamu dan mungkin pilihan-pilihan lain yang selama ini dia biarkan menguasai hidupnya. Dalam ketidaktegasan ini, dia merasa seperti orang yang selalu berada di tepi jurang, tak pernah benar-benar di satu tempat, selalu menyeimbangkan dan mencoba mengelola ketidakpastian. Tapi kini, setelah kamu hilang dan menjauh dari kehidupannya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki pegangan yang kuat. Hidupnya tidak lagi seimbang, dan kekacauan itu perlahan-lahan mengambil alih seluruh pikiran dan emosinya. Kamu, yang selama ini dia abaikan dan anggap remeh, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dan pusat kekacauan dalam hidupnya. Kini, kekacauan itu mulai menggerogoti stabilitas dan kedamaiannya, membawa dia ke titik di mana dia harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa kamu, hidupnya tidak lagi lengkap dan seimbang. Dia merasa seperti orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terjebak dalam pusaran perasaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, dan setiap langkah yang diambilnya kini dipenuhi keraguan dan kekhawatiran akan kehilanganmu selamanya. Dalam keputusasaan dan kebingungan, dia mulai menyadari bahwa segala usaha untuk menjaga jarak dan menyeimbangkan hidupnya selama ini hanyalah ilusi, dan bahwa kenyataan pahit harus dihadapi, bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan. Page of Pentacles menunjukkan adanya penyesalan yang tulus, meskipun masih dalam bentuk awal dan belum matang sepenuhnya. Energi ini menggambarkan seseorang yang mulai sadar bahwa dia harus belajar dari awal, mulai menghargai dan memahami makna cinta yang sesungguhnya. Ada keinginan untuk memperbaiki dan memperjuangkan kembali apa yang dulu sempat hilang, tetapi prosesnya masih panjang dan penuh tantangan. Dia menyadari bahwa dia masih harus belajar banyak, belajar menghargai, belajar menyesuaikan diri, dan belajar memahami bahwa cinta sejati memerlukan keberanian dan ketulusan. Dalam diam, ada keinginan yang tumbuh untuk memperbaiki semuanya,
meskipun dia belum cukup matang secara emosional dan penuh percaya diri. Pertanyaannya, apakah kamu masih bersedia memberi ruang dan membuka hati untuk memberi kesempatan kedua? Atau kamu memilih untuk menunggu waktu yang tepat sambil membangun kekuatan dari dalam diri? Dalam proses belajar ini, dia mulai menyadari bahwa cinta bukan sekadar kata-kata atau tindakan sesaat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan ketulusan hati yang mendalam. Dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan menata kembali hidupnya, menanamkan niat yang tulus agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan layak mendapatkan cintamu kembali. The Emperor menggambarkan sosok dirinya yang dulu dingin, dominan, tegas, dan terlalu sibuk menjaga citra serta egonya. Dia merasa berkuasa atas hubungan ini, merasa bahwa dia memiliki kendali penuh, dan kamu tidak akan berani meninggalkannya. Tapi kini, ketika kamu benar-benar memilih untuk berjalan meninggalkan, dan tidak lagi menoleh ke belakang, dia mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa cinta hanyalah sebuah kepalsuan dan kehampaan yang menyakitkan. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan rasa kehilangan saat hati sudah tidak lagi terikat dan terhubung secara emosional. Keberadaannya, yang dulu merasa berkuasa atas hubungan, kini berubah menjadi kekosongan dan ketidakberdayaan. Dia menyadari bahwa kekuasaan itu tak berarti apa-apa jika cinta dan kepercayaan telah hilang, dan bahwa kehilanganmu adalah kekalahan terbesar yang pernah dia alami, sebuah kekalahan yang memperlihatkan bahwa kekuasaan tanpa rasa dan empati hanyalah sebuah ilusi semu. Dalam kekosongan itu, dia mulai memahami bahwa kekuasaan yang dulu dia bangun hanyalah sebuah bangunan rapuh yang bisa runtuh kapan saja, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada kejujuran dan ketulusan hati, bukan pada posisi atau kontrol belaka. Dia mulai merasakan bahwa rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam menggerogoti keberadaannya, menuntunnya untuk menyadari bahwa kekuatan sejati adalah mampu mengakui kelemahan dan memperbaiki kesalahan, bukan berusaha menutupi dan menyangkal kenyataan pahit yang ada. Seven of Wands menunjukkan perjuangan batin yang sedang dia hadapi, di mana dia merasa dunia seakan-akan melawannya, berjuang melawan perasaan, rasa malu, dan rasa bersalah yang menyiksa. Dia merasa seperti sedang berperang melawan dirinya sendiri, berusaha menahan rasa sakit dan keputusasaan yang muncul akibat kehilanganmu. Perasaan bersalah dan rasa malu ini bercampur menjadi tekanan yang sangat berat, membuatnya sering menangis dalam diam, menyembunyikan luka dan kerentanannya dari dunia luar. Ironisnya, semua ini terjadi bukan karena kamu menyakitinya, tetapi karena kamu memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri, menjaga jarak, dan mengutamakan kebahagiaanmu. Semesta sedang menunjukkan padanya bahwa cinta bukanlah sebuah permainan dan bahwa kehilanganmu adalah ujian spiritual yang besar, sebuah pelajaran tentang keteguhan hati, kesabaran, dan pengorbanan. Kamu bukan sekadar seseorang yang datang dan pergi, melainkan cermin terbesar yang pernah dia temui dalam hidupnya. Kini, semuanya kembali pada keputusanmu. Apakah kamu mau membuka kembali pintu itu, memberi kesempatan kedua, atau membiarkan waktu menyembuhkan segalanya tanpa harus kembali ke luka yang sama? Dalam setiap langkah dan pilihan yang kamu buat, dia tetap akan berjuang dalam keheningan, berusaha memahami bahwa segala sesuatu yang pernah dia miliki dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dia jalani, dan bahwa pada akhirnya, semua akan kembali kepada kekuatan dan keberanianmu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Di balik semua ini, kamu harus sadar bahwa semesta sedang bekerja keras untuk membimbingmu dan juga dia menuju jalan yang benar. Kartu-kartu ini memperlihatkan bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar, menata hidupmu sendiri, membangun ketenangan, kedamaian, dan menemukan cahaya sejati di dalam diri. Tapi kamu juga harus berhati-hati, karena dari kejauhan, dia terus mengawasi dan memperhatikan langkahmu, bukan hanya dengan matanya yang penuh harap dan penantian, tetapi juga melalui energi yang dia kirimkan, energi yang mungkin beracun dan penuh ketergantungan. Semesta memintamu untuk tetap sadar, tetap tegas, dan jangan biarkan masa lalu yang beracun kembali merebut kendali atas langkahmu. Karena jalan ke depan adalah jalanmu sendiri, dan hanya kamu yang mampu menentukan akhir dari cerita ini. Ingatlah bahwa kekuatanmu terletak pada kesadaran dan keberanianmu untuk memilih jalan yang benar. Meskipun bayang-bayang masa lalu terus mengintai dan mencoba menarikmu kembali ke dalam pusaran luka dan ketergantungan.
Semesta sedang menunggu dan memberi sinyal bahwa kamu mampu melewati semua ini, bahwa kamu mampu membebaskan diri dari belenggu masa lalu, dan bahwa keberanian untuk melangkah maju adalah kunci utama menuju penyembuhan sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Apa yang membuat si pemain cinta ini akhirnya sadar bahwa kamu tak bisa digantikan? Bukan karena kamu pergi dengan marah, bukan karena kamu membalas dengan permainan yang sama, tapi karena kamu pergi dengan tenang, tanpa banyak bicara, tanpa drama, dan disitulah kekuatanmu benar-benar menyentuh batinnya. Karena bagi seorang pemain cinta yang terbiasa melihat orang menangis, memohon, atau tetap bertahan meski disakiti, sikapmu yang diam dan dewasa justru menjadi hantaman terbesar yang tidak pernah dia duga. Sadar itu tidak datang seketika. Awalnya, dia hanya merasa sepi, tapi masih penuh pembenaran. Kamu memang terlalu sensitif, begitu katanya dalam hati. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan kehadiranmu yang tulus, sederhana, tapi penuh makna. Banyak yang datang, tapi tidak ada yang bisa membaca diamnya seperti kamu dulu. Banyak yang berusaha dekat, tapi tidak ada yang bisa menghangatkan batinnya seperti tatapanmu yang pernah mempercayainya, bahkan saat dia meragaimu. Di tengah hidupnya yang penuh pilihan, dia baru sadar bahwa kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah mempermainkan hatinya. Justru kamulah yang ia permainkan. Kamu yang pernah menawarkan ketulusan paling murni, kini jadi satu-satunya kehilangan yang paling menyakitkan. Dia baru sadar kamu tak bisa digantikan. Saat semua yang datang setelahmu hanya memberi perhatian yang dangkal, saat dia ingin tertawa tapi hanya kamu yang pernah membuat tawanya tulus, saat dia jatuh dan ingin bercerita tapi tak tahu harus bicara pada siapa. Karena hanya kamu yang pernah mendengarkan tanpa menghakimi. Hanya kamu yang bertahan saat dia tak layak untuk dipertahankan. Dan itulah karma pertama yang perlahan membangunkannya. Kehilangan seseorang yang diam-diam menjadi pusat keseimbangan hidupnya, yang dulu dia pikir hanya cadangan, padahal adalah satu-satunya rumah yang pernah dia temukan dalam bentuk manusia. Kini dia melihatmu dengan mata baru. Tapi semua sudah terlambat, karena cinta tidak selalu menunggu sampai seseorang berubah. Kadang cinta itu sendiri adalah pelajaran, dan kamu adalah pelajaran terbesarnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.